Halo, selamat malam. Ya, tadi kayaknya saya salah pencet seperti biasa. Ya, ya, again, ulang lagi dari awal bahwa malam hari ini saya mau ngobrol sama teman saya, namanya Mbak Irma Erinda. Mbak Irma Erinda adalah sosok atau praktisi sumber daya manusia. Ya, nanti dia cerita kesibukannya apa. Selain itu, Mbak Irma adalah purpose and career coach yang akan berbagi cerita sedikit tips buat kita nih ya tentang bagaimana menemukan energi. Ya, kita panggil beliaunya Mbak Irma. Mbak Irma. Irma. Hai. Mbak Irma dengar suara saya? Dengar nggak? Aku nggak dengar suaranya Mbak Irma nih. Bentar ya. Dengarnya agak mendengung suaranya. Yang lain, teman-teman yang lain dengar suara kita nggak? Atau dengar suara saya? Atau dengar suara Mbak Irma nggak? Oke, aku copot dulu deh. Mungkin aku harus berganti sama headset. Tapi nggak apa-apa, kita mulai aja dulu, Mbak. Boleh. Apa kabar, Mbak Mia? Baik dong. Thank you Mbak Irma udah bersedia kita ngobrol malam-malam emak-emak berdua nih. Iya. Ya. Thank you. Ini gelap-gelapan loh Mbak. Halo, Mbak Irma. Halo, halo, halo. Ya, untuk menghibur teman-teman semua, ya sambil lu. Nah, oke. Diri. Oke. Tadi aku sempat ngobrol sebentar, ngobrol sendiri sih. Sebelum ini ya maklum ya mama ini agak gaplek. Jadi kan seperti yang Mbak Irma sempat cerita gitu bahwa kita pikir selama ini kita udah kerja di tempat yang tepat gitu kan, atau sudah menyalurkan energi yang tepat, kita rasa nih ya, ternyata itu hanya sebuah perasaan saja karena kok endingnya tetap capek ya gitu. Nah, kira-kira dari situ tuh apa sih Mbak yang salah? Ini Mbak Irma agak freeze nih. Halo. Halo. Halo Mbak. Halo. Mbak? Nah. Mbak? Yes. Nah. Gimana? Agak putus-putus signalnya Mbak nih. Nah, ini lebih jelas. Mbak, oke nggak Mbak nih? Lebih bagus tau suaranya? Suara bagus, tapi wajah kurang terlihat Mbak. Ayo lah. Oh, wajah kurang terlihat. Nah, ini udah. Sini. Mantep, Oke. mantep tenan. Siap. Mantep tenan. Oke. Lah, sumonggo. Langsung di Tadi soalnya aku udah ngoceh sendiri Mbak, lama. Oh, oke. Tadi tuh kan jadi aku cerita, apa yang aku bilang kira-kira kita tuh pikirnya kita tuh udah pilih pekerjaan yang tepat, udah kayaknya sesuai strength, sesuai panggilan, purpose dan lain sebagainya. Tapi kok tetap ujung-ujungnya kok lelah itu kenapa ya gitu loh? Apa yang salah nih gitu? Gitu. Nah, iya sih. Again ya, menurut aku kadang-kadang manusia itu juga punya batasannya ya Mbak ya. Tapi kan dan juga kadang-kadang aku ngerasa kalau misalnya lelah itu tes atau ujian buat kita untuk bisa selektif Mbak ya. Bagaimana kita bisa itu kalau bahasa kerennya sekarang itu kan building resilience atau creating our own grit gitu kan. Bagaimana caranya bahasa resilience itu kan bahasanya nggak ada bahasa
Oh no, kok mati lagi ya? Nggak ada padanan kata yang tepat itu untuk grit gitu. Ada orang yang bilang daya lenting gitu. Ya mungkin itu yang paling mendekati gitu ya. Tapi bagaimana caranya supaya kalau bertahan itu berarti kita cuma di bawah terus gitu toh. Ya kan, kalau bertahan, kalau resilience itu dibilang bertahan kan berarti cuma ya udah kena dapat cobaan, lagi pandemi, terus kita hanya bertahan. Tapi ya kalau bertahan doang ya berarti kita cuma di bawah terus gitu. Nah, berarti kan kayaknya sekarang ada ya jangan cuma di bawah doang dong gitu, tapi gimana cara kita juga bisa itu tadi mempunyai daya lenting gitu untuk bisa mencoba untuk bertahan dan bisa melenting balik gitu supaya kita juga bisa menemukan energi dengan cara menemukan energi gitu, because we do whatever it takes gitu in any challenge to be able to survive, and we will always come out stronger than ever gitu ya. Nah, dan tadi tuh daya lenting itu tadi. Daya lenting itu tadi keren banget, Mbak. Itu gimana caranya Mbak bisa punya daya lenting itu? Daya lenting gitu ya. Nah, karena memang kadang-kadang motivasi itu kan bisa muncul dari dua hal ya, Mbak. Motivasi dari dalam diri sendiri, intrinsik, sama motivasi dari luar gitu, dari orang lain gitu. Nah, berarti kan kita juga harus ini dimulai dari pengenalan kita terhadap diri kita sendiri lah. Nah, apakah mana sih yang bekerja lebih baik untuk diri saya gitu? Apakah memang menciptakan motivasi dalam diri sendiri gitu ya, yang akan lebih berguna, atau memang saya harus mencari nih baik supporting communities ataupun juga orang-orang yang bisa membantu saya untuk lebih mendapatkan motivasi untuk mengarah balik gitu. Nah, jadi memang it starts with knowing ourselves gitu, self-awareness lah ya gitu. Kalau misalnya memang bahasa yang agak lebih simpelnya gitu. Saya ini dapat energi itu dari mana sih gitu? Apakah energinya itu dari dalam yang lebih useful dan atau dari luar, dan apa aja yang bisa membuat saya untuk menciptakan energi-energi tersebut. Misalnya yang paling bagus pastinya energi dari dalam lah ya gitu, karena itu kan energi dari dalam diri kita sendiri yang pastinya ya ibaratnya kalau kita mau diet gitu ya Mbak ya. Orang diet. Kalau perempuan paling gampang soalnya kaitannya sama diet gitu. Ya semua orang bisa bilang bahwa wah kamu gendut atau kamu itu apa, tapi kalau dalam diri sendiri itu ngerasa enggak kok aku baik-baik aja gitu kan. sampai ada satu titik gitu motivasi yang dalam diri sendiri yang akhirnya karena berasa mungkin ada motivasi internal misalnya kayak ya yang sakit atau mungkin motivasi yang apa namanya atau motivasi wah saya pengen pengen kayak apa tua sehat dan bisa jalan-jalan gitu. Nah baru itu kita baru niat ada triggernya gitu. Baru mau dilaksanakan. Itu kan intrinsik gitu. Nah atau orang nggak usah ngomongin juga akan ngelakuin sendiri kok gitu. Atau motivasi yang ekstrinsik gitu, motivasi yang memang biasanya dari dalam gitu. Terus kita mencoba mencari apa sih supporting group yang bisa membuat kita motivasi itu terus menyala dalam diri kita. Baik dengan misalnya bergabung ke ini karena bicara dari pengalaman sendiri gitu ya. Bergabung dengan Facebook groups gitu lemparkan, mungkin. Mbak, lemparkan. Lempar ya. Atau bergabung dengan Facebook groups gitu yang isinya adalah orang-orang yang tiap hari posting mungkin grup olahraga atau ikutan Strava gitu dengan timeline ngeliatin orang-orang badannya bagus-bagus gitu ya. Umurnya udah 50 plus tapi kok badannya keren-keren. Itu kan itu menjaga motivasi dan Jennifer energi kita Lopez supaya lebih
luar biasa gitu. Dan kalau misalnya naruh mungkin fotonya Jennifer Lopez di depan meja belajar kita, dan itu that works, dan why not gitu ya. Saya juga kalau Khloe Kardashian aja gitu bisa, kenapa kita enggak gitu, yang dari yang badannya yang ya relatively besar untuk ukuran dia, untuk ukuran seleb gitu ya, bisa jadi sekeren itu gitu. Jadi it's about knowing diri kita sendiri. Yes, apa sih yang kira-kira akan membuat kita untuk bisa igniting that intrinsic motivations, dan juga keeping it alive and seeking, kita mencari gitu ya. Karena ada orang-orang yang mungkin beruntung karena opportunity itu tiba di depan mereka. Jadi misalnya tiba-tiba dikenal punya circle yang memang sangat sehat gitu, yang memang mendukung gitu. Tapi kan ada orang-orang yang memang di circle-nya ada emang orang-orang yang doyan makan gitu ya. Iya, benar. Oke, baiklah gitu. Tapi kan dia teman gue juga. Gimana caranya supaya kita tidak tergoda? Masih bisa tetap berteman gitu, tapi tidak tergoda dengan benar. postingan makanan-makanan di kala pandemi yang enak-enak ini. Apalagi kalau reviewnya tuh kayak enak tenan nih guys, kayak mantap gitu ya. Ya kan, sambil kita ambil mie instan, waduh mantap, habis itu nyesel sendiri kan dietnya gitu. Nah tapi Mbak Irma, caranya mengenali apakah saya ini tipe yang dapat energinya dari intrinsik atau ekstrinsik, itu piye? Dari dalam atau dari luar? Itu cara mengenalinya gimana tuh Mbak? Nah, jadi balik lagi ke it's starting with self-awareness ya. Mungkin a lot of times itu kita tidak menyediakan cukup waktu untuk bisa looking back in our life gitu. Apa sih momen-momen mana gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita nggak menyiapkan waktu untuk being reflective gitu, maka kita tidak akan pernah tahu gitu loh. Momen-momen apa sih dalam hidup kita di mana kita tanpa instinctively gitu ya melakukan hal-hal yang membuat kita untuk jadi recharge gitu. Jadi biasanya memang seringkali diperlukan ya itu tadi, menyempatkan sedikit waktu untuk bisa melihat ke belakang. Apa ya momen-momen dalam hidup saya gitu, di mana saya ada di situasi yang, apalagi misalnya kayak saya ngomongnya pandemi gini ya, di mana situasi di mana yang memang misalnya tidak nyaman gitu, dan otomatis apa sih yang akan saya lakukan, dan waktu itu bagaimana saya bisa get out dari situ, apa yang saya ingat, karena biasanya kehidupan manusia kan penuh dengan momen-momen. Betul. Yang tanpa kita sadari, kadang kalau kita coba untuk plotting momen-momen tersebut, sebenarnya ada benang merahnya gitu loh. Ya. Ya. Nah, jadi dengan kata lain nih, kalau aku mau rekap sebentar nih ya. Kalau misalnya di antara kita nih yang menyaksikan di acara Setajam Sikat malam hari ini, yang ngerasa lagi letih, lemah, lesu dan berbeban berat, itu harusnya kita mulai, mungkin harus berhenti sejenak gitu kan, terus mengingat kapan sih terakhir kita merasa kayaknya energinya lagi full, waktu itu tuh apa yang terjadi gitu ya. Apakah kita ini mengingat apa istilahnya, apakah waktu itu apa yang kita lakukan, mungkin waktu itu pernah lelah juga, terus habis itu akhirnya dapat energi lagi. Nah, dapatnya itu kamu tuh ngapain gitu, kita ini ngapain sih waktu itu. Nah, itu mungkin cara mengenali apakah kita ini tipe intrinsik atau ekstrinsik itu ya, menemukan energi dari dalam ataupun dari luar. Gitu ya Mbak. Iya. Kurlepnya begitu ya. Kurlepnya begitu. Dan nggak cuman itu juga gitu, tapi juga nggak cuman kadang dalam menemukan energi gitu, tapi juga misalnya momen, dan dalam beberapa momentum kalau misalnya kita lihat ke belakang pasti ada benang merahnya nih gitu loh. Kenapa kok
dalam beberapa occasions gitu, apa sih benang merahnya gitu. Dalam decision yang terpenting dalam kehidupan kita gitu, waktu kita kecil, momen apa sih yang kita ingat gitu, yang kayaknya ibaratnya nih Mbak ya, misalnya kalau misalnya pasti ada lah momen-momen dalam hidup kita di mana begadang sampai jam 1 pagi pun gue rela gitu. Bukannya malah harusnya capek. Begadang jangan berdudung gitu kan lagunya. Aduh, gimana ini? Ya. Nah, Jadi biasanya terus kalau misalnya kita lihat gitu, apa sih kegiatan-kegiatan yang semakin kita lakuin, kalau orang normal lihat kok lu mau sih sampai segitunya gitu. Tapi justru melakukan lebih itu membuat kita jadi lebih berenergi gitu loh. Melakukan itu lebih gitu. Nah, kebanyakan itu hal-hal yang berhubungan dengan either we're doing it for other people, ya, an act of service biasanya ya, an act of service. Atau bisa juga it's can be a what we call a hobby lah gitu loh. Tapi hobi itu kadang I don't like the word hobby karena hobi itu kesannya adalah ya kayak bersepeda atau lari, which is bisa juga gitu ya. Tapi kadang hobi itu juga mungkin ketemu sama teman-teman, kita bisa ngobrol-ngobrol ngidul sampai jam 1 pagi, itu juga that means itu indikator gitu loh bahwa the process of ngobrol, connecting sama orang lain itu adalah sesuatu yang filling in your energy. Oke. Gitu. Paham. Nah, sekarang hubungannya kalau tadi Mbak Irma sempat sampaikan di awal bahwa kadang-kadang kan kita juga pasti ya namanya manusia ini, apakah pekerjaan ini cocok sama panggilan kita atau strength dan lain sebagainya. Berarti masih normal kan kalau kita ini kadang merasa kelelahan, ya kan? Kelelahan bukan karena berarti artinya gini, kalau kita kelelahan bukan berarti kita ini kayaknya aku salah pilih kerjaan. Tapi hanya karena mungkin membutuhkan charging gitu aja, ngecharge diri sendiri lah istilahnya ya, baterainya udah mau harus di-charge nih gitu kan. Kira-kira begitu ya Mbak Irma ya. Benar. Dan jadi satu kan mengenal diri sendiri, tapi juga kadang lah mengenal diri sendiri. Kami tetap aja bohwat gitu ya. Udah mencoba untuk hobi, udah mencoba untuk hangout, tapi kok kayaknya sesuatu yang masih ada rasanya empty gitu ya, masih rasa kok kayaknya ini nggak fulfilling sih. Itu aku suka satu quotation, if you cannot change the situation, then you change your perspective. Gitu kan. Kalau memang situasinya emang ya apalagi bisa kayak gini, pandemi kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Berarti kan kita harus merubah perspektif kita in the way we see things. Now, kembali lagi mungkin juga yang bisa itu adalah dengan kita mengenal diri kita, maka kita juga akan semakin mengenal tujuan kita apa sih, bukan atau purpose kita dalam kehidupan ini mau kemana gitu ya. Nah, karena orang sering mengartikan purpose itu sebagai tujuan, ya. Dalam arti, gue mau kaya, punya duit 1 miliar waktu umur 30 tahun gitu ya. Tapi cuman oftentimes, ya udah biasa gitu ya. Nah, tapi cuman oftentimes, kalau kita mengartikan purpose itu hanya sebagai tujuan, maka destination gitu ya. It's a destination, then we're sort of missing the whole point of the process, the joy of going there. Karena kan, karena berarti bahwa padahal we create our own happiness, right? We create, balik lagi, we create our own energy. So, what is it the things that we do untuk menuju ke arah sana? That's actually what matters more than the purpose itself. Oke. Jadi purpose bukan bicara tentang tujuannya, bukan tentang destinationnya, tapi sebenarnya the whole process ya. Purpose itu. Like the sense of determinations of going towards a direction. It's not about the result. Kok apa bahasa Indonesia nih? Kok ingin lah Mbak? Coba. Aduh, mumet aku. Mumet ya. Ini
ngobrol santuy, nggak agak santuy ini ya, agak. Ya santuy. Karena kalau misalnya Ya, pun ya. juga misalnya punya duit 1 miliar umur 25 gitu. Berarti Mm-mm. happiness kita ditentukan sama berhasil atau enggak. Pada saat itu, Lah, ya, betul. pada saat itu, lah masa akeh banget toh yo. Maksudnya kasihan lah. Mm-mm. Maksudnya eh bahwa itu ditentukan, of course pencapaian itu penting. I'm not saying Ya. bahwa mempunyai goal itu tidak penting. Tapi Mm. sebenarnya juga untuk memiliki energi dalam perjalanan menuju ke sana, kita yang harus creating the sense of determination, the sense of enjoyment Hmm, dalam perjalanan menuju ke sana. oke. Wow, itu sangat amat mendalam, butuh dikunyah sebentar, ya kan? Ya, ya, ya. Karena kita selalu berpikir yang namanya purpose ini adalah sebuah tujuan atau hasil atau titik lah istilahnya dari titik Ya, A saya mau ke purpose saya adalah ke titik B. Jadi once B. saya sampai ke titik B, I'm happy. Padahal sebenarnya adalah pada saat perjalanannya itu kamu harus bisa create your own happiness, right? Ya, karena misalnya aja Mbak, jangan A ke B lah, agak susah. Misalnya 1 sampai 5 gitu ya. Jadi misalnya tujuan Oke. saya ke angka 5 gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Eh, Angka 5 itu kan hanya sebagai penunjuk arah atau kompas lah gitu ya. mm-mm. Ya. Tapi kan sebenarnya bisa aja gitu loh, bahwa pada saat saya udah mencapai angka 3 gitu ya, Mm-mm. ternyata saya merubah tujuan saya, bukan 5 tapi 6. Kan Hmm. berubah tuh. Ya, Kan dan hidup itu kan penuh dengan dinamika gitu ya. ya. Sehingga kalau kita hanya fixated di 5, eh ya we are sometimes being too hard to ourselves gitu. Betul. Padahal it is okay kalau purpose ya perusahaan aja visi dan misinya berubah gitu loh ya. Dan masa iya Mm-mm. kita dalam kehidupan personal itu kadang uh, menentukan purpose dalam kehidupan itu nggak boleh berubah gitu. Ya. Karena kita sebagai manusia makhluk hidup kan berkembang, um, Mm-mm. you know, dalam kehidupan pribadi juga tiba-tiba ada stimulus-stimulus atau kejadian-kejadian yang tidak pernah kita perkirakan gitu loh. Oke. Oke. Sehingga Wow. kenapa, Mm-mm. kenapa kok itu penting untuk punya, yaitu tadi, rencana jangka panjang, which is our purpose gitu ya. Mm-mm. Rencana jangka pendek yang realistis gitu ya. Dan rencana Mm-mm. jangka menengah. Nah, itu yang akan Oke. kita pelajari juga gitu, Mbak. Nanti kalau ikut kelasnya di Inergi. Ya, mantep tenan, ya kan? Mantap. Terakhirnya itu aku suka. Cuman memang ya kan menemukan bicara mengenai purpose ya kayaknya walaupun kata ini tuh sangat amat udah pasti saya yakin teman-teman juga di sini sangat familiar ya. Tetapi seringkali kita ini masih di area yang abu-abu kan sebenarnya menentukan purpose kita itu mau ngapain, mau kemana itu kadang-kadang kan suka ya itu tadi nggak jelas ya. Kita ini pengennya apa? Iya. Nah, dari Mbak Irma ada tips nggak? At least yang paling praktis supaya bagi teman-teman yang di sini masih aduh masih bingung nih saya ini purpose-nya apa ya gitu mau kemana. Nah, itu tuh Hmm. kira-kira gimana Hmm. tuh, Mbak? Aku suka banget ada satu quotation yang bilang bahwa purpose is not to be found, but it is to be created. Nah, Oke. makanya Okay. kenapa kok banyak orang itu uh, menurut aku merasa galau ya. Karena kadang untuk Hmm. menentukan purpose itu butuh keberanian. Keberanian untuk Oke. salah. Okay. Hmm. Oke. Okay. Eh, Jelek banget itu just jelek ya kan. just make a decision. Just make a decision. Oke. Okay. Kadang-kadang kan Kenapa apa sih kok galau berani itu? berani 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 kenapa kok keberaniannya berani apa istilahnya berani gagal gitu, Mbak? Kenapa? Memang dengan kegagalan itu bisa akhirnya menentukan purpose kita atau bagaimana tuh, Mbak? Karena kadang-kadang yang membuat kita takut untuk membuat satu keputusan itu karena ketakutan untuk gagal. Iya toh? Ya, betul. Mm-mm.
Ya, itu kan jadi pertimbangan besar gitu loh. Sehingga bayangin Heeh. kalau misalnya kita mulai di sini, misalnya, sorry, tanganku ya opo iki. Eh, Heeh. em, Piye? misalnya Di sini kita mungkin. mulai di sini ya. Heeh. Kita mulai di sini. Titik untuk keputusan itu ada di sini gitu ya. Ya, Antara sini sama sini itu kan galau. Iya toh? ya Ini betul. Ya. kita pada saat di momen ini tuh kita galau gitu loh. Galau itu Heeh. nggak enak toh. Benar. Iya toh? Heeh. Nah, terus gimana caranya supaya nggak galau? Ya Hmm. keputusannya yang harus dipercepat toh. Betul. Segera, harus segera. Segera. Iya. Heeh. Jadi memang harus punya keberanian untuk uh, mengambil keputusan. Oke, okay, this is my purpose. Hmm. Yang salah atau benar itu relatif. Oke. Yang bisa ngejudge apakah purpose kita itu salah atau benar itu juga diri kita sendiri kok, bukan orang lain. Iya toh? Betul. Benar. Karena pada dasarnya kan yang tanggung jawab sama diri kita kan kita, Heeh. Heeh. bukan orang tua kita gitu loh. Meskipun Ya. dengan sangat terhormat kita semua sayang pada orang tua dan pengen Heeh. itu gitu ya. Tapi kan Hormat banget. Heeh. we are responsible for our own lives kan loh. Heeh. Mantep. Jadi ya kalau kita bisa mencoba untuk make a decisions dan kita balik dan itu kembali lagi ke tadi poin kita yang awal, being reflective ya. Being reflective sehingga kita ciptakan kayak checkpoint gitu. Karena hidup itu kan maraton kan. Hidup itu bukan sprint Betul. gitu di mana kita apa namanya in a race siapa yang duluan finish gitu ya. Tapi kan hidup itu kayak maraton di mana ada splitnya gitu. Oke. Dan we evaluate every kilometers, every splits, and then improve it dan iterasi gitu. Ya. Jadi perlu adanya sebuah cadangan energi gitu ya, kalau kita ngomong makanan lagi, cadangan cemilan lah istilahnya gitu, ngomong cemilan ya katanya mau diet Bu benar. gitu kan. Iya, gimana Bu? Cadangan cemilan lah. Cemilan itu sehingga dalam perjalanannya itu kita nggak terengah-engah, apa istilahnya gitu. Yes. Ya kan? Yeah. Megap-megap istilah bahasa Perancisnya itu, supaya nggak megap-megap untuk menjalani proses menuju purpose itu sendiri. Betul gitu ya kira-kira? Benar Mbak. Sorry, ini pindah lagi karena baterainya hampir is dead. Oh, waduh. Jangan sampai pindah GBK loh Mbak, jauh. Wih, luar biasa. Tadi kan udah rencana mau. Tadi ngomong sprint, ngomong maraton, tiba-tiba langsung GBK. Nah, ini teman-teman yang ada dengerin di sini tuh sekedar info saja, Mbak Irma Erinda ini besok ya Mbak ya, bener ya? Besok ini ngisi ada topik kelas, ada kelas topiknya finding your energy at work, betul ya Mbak Irma ya? Yes, semoga nggak benar, salah menyebutkan saya ini. Ya dong. Nah kira-kira yang besok Mbak Irma sekilas aja, seuprit gitu ya, yang besok Mbak Irma mau bahas itu, mau bantu teman-teman yang mau join kelas Mbak Irma itu kira-kira seputar apa sih? Supaya makin jelas gitu kira-kira. Jelas. Ya, sebenarnya simple sih Mbak. Seputar dalam arti bagaimana kita bisa mengenali, punya self awareness tentang diri sendiri itu untuk sebagai titik awal ya. Titik awal kita mengenal, yaitu tadi titik awal kita mengenal diri sendiri itu kita mulainya dari mana gitu ya. Jadi proses pengenalan diri sendiri, hal-hal apa sih yang membuat kita itu jadi excited, senang gitu ya, menimbulkan energi dalam diri kita. Hal-hal apa sih yang membuat kita menghabiskan energi gitu ya. Dan dengan mencoba untuk melihat ke belakang gitu, apa sih yang dalam kehidupan saya ini apa sih yang sudah saya alami gitu. Dan dengan tahu titik awalnya, kita juga akan belajar bersama bagaimana cara mencoba untuk itu tadi, menciptakan purpose ya dalam diri sendiri, bukan ya emang namanya purpose finder sih, tapi cuman kayak how to create
life, how to create life ahead. How to create. Wow, keren. So that sehingga kita semakin tahu gitu, oh misalnya nih, apalagi dalam konteks mencari pekerjaan gitu misalnya, jadi kita semakin bisa ngerti gitu, oke, nextnya itu kalau saya mau pindah kerja, itu saya harus nyari misalnya tempat kerja yang A, B, C, D gitu misalnya. Mau dipindah gitu, oh oke, saya tahu bahwa ini aku nggak akan suka, tapi karena aku harus mengerjakannya, inilah mindset yang harus aku bangun gitu. Atau bagaimana sih aku recharge gitu supaya bisa mempunyai daya lenting itu tadi gitu loh. Lenting, daya lenting, kece banget. Iya. Ya kan. Oke. Gitu kira-kira Mbak Yu. Besok kurang lebihnya gitu ya, sekedar contekan-contekan. Alah, kalau ulangan dulu tuh kisi-kisi gitu ya. Kisi-kisi kelihatan. Anak lama banget kisi-kisi. Ya. Intinya adalah dalam bekerja atau nggak usah bekerja, dalam kehidupan ini kita pasti akan menemukan yang namanya kelelahan, letih itu tadi. Ya, kadang-kadang bukan yang salah itu bukan lingkungannya, bukan situasinya, bahkan mungkin bukan pekerjaannya. Tetapi bisa saja hanya kita perlu itu menemukan energinya lagi gitu. Namanya juga ini kan maraton, bukan sprint. Jadi jangan sampai kita itu istilahnya apa ya, gampang menyimpulkan, oh kayaknya aku udah jenuh, udah apa istilahnya, udah lelah nih kerja ini, mungkin ini bukan panggilanku, dikit-dikit bukan panggilanku, ini mungkin bukan purpose-ku. Padahal sebenarnya isunya bukan itu, isunya sebenarnya perlu menemukan energinya kembali gitu kan. Apa yang membuat kita excited, apa yang membuat kita apa istilahnya semangat lagi, kira-kira gitu ya Mbak Irma kurang lebih. Karena kalau misalnya kita menganggap itu, iya benar. Karena kalau misalnya kita menganggap itu adalah kayak ujian gitu ya, orang kan biasanya kalau habis ujian naik kelas, ngono itu. Nah ini kok jadi kan mau nggak mau, gitu. Iya, kalau misalnya kita menghindar terus, nggak ngerti gimana caranya belajar menghadapi ujian, ya nggak akan lulus, no? Betul. Nggak naik kelas. Iya. Tuh. Gitu. Ya, itu ada Mbak Dita Guritno. Mbak Dita. Hai Mbak Dita. Hai Mbak Dita. Hai Mbak Dita. Ya. Luar biasa. Mbak Dita juga sudah pernah itu ikutan sesinya. Oh iya, berarti udah pernah lelah kita semua ini ya. Pastinya sudah pernah lelah dan akhirnya bisa menemukan energinya kembali. Kurang lebih gitu. Teman-teman kalau ada yang mau menanyakan secuprit yang mau ditanya ke Mbak Irma. Bahasanya udah campur-campur nih kalau sama Mbak Irma nih. Aku yang nggak ngerti kalau cuma sama Mbak Mia loh aku ngomong kayak gini. Kalau yang lain aku biasa aja. Frekuensinya ya. Hai Mbak Pipin. Itu udah Mbak Pipin dan lain sebagainya. Oke. Jadi sebenarnya terutama kalau ini agak keluar sedikit dari filosofis. Ya, Mbak, maksudnya tentang energi, find your energy atau apa itu. Tapi sebenarnya kalau menurut Mbak Irma sendiri, bagaimana sih ini mungkin ada sekedar tips singkat ya buat teman-teman yang mungkin di antara yang malam ini lagi dengerin nih, kira-kira tipsnya apa sih kalau yang lagi nyari kerjaan gitu, supaya mereka tuh merasa nggak salah lagi pilih kerjaan. Nah itu hubungannya kita nyarinya itu sama energi, sama purpose atau apa lagi nih Mbak? Ya kalau misalnya ya aku percaya bahwa nggak ada kerjaan yang salah ya. Semua pekerjaan itu pasti akan mengajarkan kita sesuatu gitu. Jadi balik lagi, if you cannot change your situation, then change your perspective. Kalau misalnya memang udah keburu ada di misalnya di satu lingkungan yang kurang menyenangkan gitu, dan apa sih yang bisa kita pelajari gitu, dan skill apa yang sudah saya pelajari dari proses saya bertahan di tempat ini gitu. Bahkan mungkin itu skillnya itu adalah skill untuk lebih tahan banting gitu ya, karena memang ya balik lagi kalau emang udah
nggak enak banget gitu kan pasti, tapi masih aja tetap bertahan, berarti kan ada sesuatu di situ gitu loh. Atau jadi memang kalau misalnya memang harus bertahan di tempat kerja, ya bagaimana cara kita merubah perspektif kita. Ataupun kalau misalnya memang mau pindah gitu, ya dilihat lagi juga bahwa apakah saya sudah, nomor satu, apakah saya sudah memberikan my best, usaha yang terbaik atau apa tuh? Usaha yang terbaik gitu, ya usaha yang terbaik, all out, supaya dan pada akhirnya semua usaha itu membuat saya, tapi sekarang udah nggak mungkin berkembang lagi, dan pada akhirnya jadi toxic gitu. Kita menjadi orang yang toxic gitu, dan it's time to move gitu. Nah, tapi move-nya kemana gitu. Nah, sekarang kan juga mesti menentukan itu tujuan. Itu tadi kan purpose kita. What matters to me sih, what is my priorities right now gitu. Jadi, balik lagi ke self-awareness gitu. Knowing tentang ourselves, knowing about our priorities, and creating a purpose yang may be right, may not be right, but it's about that sense of determination gitu, bahwa ya udah paling nggak saya menuju ke sana, paling nggak saya tahu gitu tujuannya. Dari 10 pintu saya tahu 5 pintu ini yang kira-kira akan saya capai gitu. Ya, supaya sebenarnya itu tadi mempercepat, semakin cepat mengambil keputusan untuk tidak takut gagal, itu malah sebenarnya membuat kita itu nggak terlalu lama merasa galau gitu kan. Iya. Jadi, karena rasa galau nggak enak toh Mbak. Galau itu kayak digantung ya, yang baru mau punya pacar diterima nggak ya gitu, kayak kesian deh gitu ya, kita udah lewatin semua, maaf ya gitu kan. Ngobrol Mbak Irma seru abis. Thank you so much loh Mbak Irma. Sama-sama Mbak Yu. Ini mama ngobrol biasa ya, kalau nggak di stop, aduh nanti bisa ngomongin soal sampai cabai rawit lah, harga bawang merah, bawang putih gitu ya. Jadi mending teman-teman semua di sini yang sudah melihat obrolan santuy dan nggak santuinya kita ini, bahasa tadi itu ya. Ya paling nggak besok boleh bergabung kalau mau dengar lagi lebih detail bagaimana Mbak Irma memberikan tips-tips gitu ya mengenai menemukan energi kita dalam, terutama yang sibuk bekerja, yang biasanya situasinya harus ketemu orang, sekarang harus ketahan semua di rumah ya. Kita sekali lagi merubah perspektif, kata Mbak Irma tadi. Nggak bisa merubah situasi, tapi kita perspektifnya yang dirubah. Kira-kira begitu mungkin kesimpulan rekapan santuy malam hari ini ya, obrolan kita. Oke. Yes, banget Mbak. Makanya looking forward untuk ketemu dan kita saling berdiskusi dan saling sharing lah ya. Karena kan kita juga saling belajar satu sama lain gitu, untuk bisa menjadi manusia Indonesia yang lebih baik. Makin nggak santuy ya guys. Tapi terima kasih, matur nuwun sangat nih, makasih banyak Mbak Irma buat tips-tipsnya, sehingga kita itu paling tidak mengenali energi kita ini didapatkan biasa dari mana, itu dulu yang paling penting, ya kan? Sip. Thank you, Mbak. Selamat malam Mbak Terima kasih Irma atas dan teman-teman yang lain. Malam ini. Yes. Thank you so much. Sampai ketemu besok. Yes, thank you Mbak. Bye. Salam Mbak. Bye.